Halo, perkenalkan nama saya Francisca Aprila, NIM 2210417597. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran pemasaran media sosial terhadap kecintaan merek dan dampaknya terhadap pusatnya merek. Studi merek fashion lokal bagi generasi milenial. Poin yang pertama yaitu adalah latar belakang penelitian. Merek fashion lokal menjadi isu penting bagi konsumen milenial untuk menumbuhkan kecintaan mereka terhadap fashion merek lokal dengan melalui pemasaran media sosial. Penelitian ini juga memiliki dampak kecintaan terhadap sentralitas merek fashion lokal. Penelitian ini juga menyelidiki dampak kecintaan terhadap merek dan sentralitas terhadap minat pembelian ulang. Pentingnya pemasaran media sosial adalah kemampuan untuk menganalisis dan memperkuat kecintaan kaum milenial terhadap merek saat memilih produk fashion. Itu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemasaran pada media sosial mempunyai dampak positif. Bagian kedua, bagaimana kecintaan terhadap merek mempengaruhi sentralitas merek. Yang ketiga, bagaimana kecintaan terhadap merek mempengaruhi pembelian ulang. Selanjutnya yang keempat yaitu bagaimana sentralitas merek mempengaruhi pembelian ulang. Yang selanjutnya ada hubungan antar variabel dan pembentukan hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu pemasaran media sosial mempunyai dampak yang positif. Pemasaran media sosial dihipotesiskan untuk secara positif mempengaruhi perkembangan cinta merek di kalangan konsumen milenial. Hipotesis yang kedua, kecintaan terhadap merek mempengaruhi sentralitas merek. Itu pemasaran media sosial memainkan peran penting dalam menciptakan kondisi yang memfasilitasi pertumbuhan cinta merek di kalangan konsumen, yang mengarah pada peningkatan sentralitas merek. Hipotesis yang ketiga, kecintaan terhadap merek mempengaruhi pembelian ulang. Selanjutnya, hipotesis penelitian juga mengusulkan bahwa cinta merek bahkan tanpa secara langsung menciptakan sentralitas, merek masih dapat mempengaruhi niat pembelian berulang di antara konsumen milenial, menyoroti pentingnya koneksi emosional dalam mendorong perilaku konsumen. Selanjutnya, hipotesis yang keempat, sentralitas merek mempengaruhi pembelian ulang. Itu penelitian hipotesis bahwa sentralitas merek mempengaruhi nilai niat pembelian berulang, menunjukkan bahwa ketika merek memegang posisi sentral dalam benak konsumen, mereka akan lebih membeli kembali produk dari merek itu. Selanjutnya ada model penelitian, yaitu media pemasaran, cinta merek, merek sentralitas, dan pembelian kembali. Untuk hipotesisnya, hipotesis yang satu, pemasaran media sosial mempunyai dampak positif. Hipotesis yang kedua, kecintaan terhadap merek mempengaruhi sentralitas merek. Hipotesis yang ketiga, kecintaan terhadap merek mempengaruhi pembelian ulang. Selanjutnya, hipotesis yang keempat, sentralitas merek mempengaruhi pembelian ulang. Adapun metode penelitian yang ke-1, penelitian kuantitatif. Selanjutnya ada analisis regresi kuadrat terkecil parsial. Selanjutnya ada penyebaran kuesioner secara online. Selanjutnya ada analisis data. Hasil uji validitas diskriminan, itu ada sentralitas, cinta merek, niat beli ulang, pemasaran media sosial. Ada merek sentralitas, yaitu sentralitasnya 0,737. Untuk cinta merek pada merek sentralitas ada 0,711 dan cinta merek ada 0,828. Selanjutnya ada niat beli ulang. Untuk merek sentralitas 0,760, untuk cinta mereknya ada 0,705, adapun pembelian ulang 0,802. Selanjutnya pemasaran media sosial yaitu merek sentralitasnya 0,529, cinta mereknya 0,521, pembelian ulangnya 0,478 dan pemasaran media sosial 0,644. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Yang pertama ada hipotesis yang satu, hipotesis yang kedua, hipotesis ketiga, dan yang keempat.
Selanjutnya ada sampel, ada standar deviasi, ada statistik T, ada nilai-nilai atau P, ada keputusan hipotesis. Hipotesis yang pertama, pemasaran media sosial itu kecintaan terhadap merek. Ada sampelnya 0,520, standar deviasi 0,54, statistik T step 9,66. Untuk P-nya 0,00. Keputusan hipotesisnya didukung. Hipotesis yang kedua, kecintaan terhadap merek. Sentralitas merek. Itu sampelnya 0,016, standar deviasi 0,009, statistik T 1,668, dan nilai-nilai atau P 0,096. Hipotesis yang kedua tidak didukung. Untuk hipotesis yang ketiga, sentralitas merek niat membeli ulang kecintaan itu sampel berarti 0,528, standar deviasi 0,044, statistik T 11,870, untuk P-nya 0,000, keputusan hipotesis didukung. Selanjutnya hipotesis yang keempat, terhadap merek niat pembelian ulang. Untuk sampelnya berarti 0,337, standar deviasinya 0,048, statistik T 7,064, dan P-nya 0,000, keputusan hipotesis didukung. Kesimpulan penelitian, studi ini menunjukkan bahwa pemasaran media sosial dapat menciptakan kondisi bagi konsumen untuk memiliki kecintaan terhadap suatu merek. Informasi yang diberikan oleh media sosial dapat menghasilkan keterikatan konsumen dengan merek. Media sosial juga menciptakan kesenangan, perasaan, kesempatan bagi konsumen untuk mempelajari lebih lanjut tentang merek lokal. Media sosial juga memungkinkan konsumen untuk mengakses informasi dan memberikan ulasan mengenai merek lokal. Jika konsumen merasa menyukai satu merek, mereka akan menyampaikan sesuatu yang baik tentang merek tersebut kepada konsumen lain. Di sisi lain, kecintaan terhadap merek tidak menciptakan sentralitas merek. Kontribusi penelitian yaitu pemasaran melalui media sosial berperan penting dalam menumbuhkan kecerdasan konsumen terhadap merek fashion lokal. Yang kedua, kecenderungan terhadap merek harus mampu mengembangkan sentralitas merek sehingga konsumen memiliki niat membeli ulang. Selanjutnya yang ketiga, sentralitas merek juga berdampak pada niat pembelian ulang, menunjukkan hubungan yang kompleks antara faktor-faktor tersebut. Yang keempat, cinta merek ditemukan sangat penting dalam mengembangkan sentralitas merek yang kuat untuk merek meningkatkan sentralitasnya. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada merek fashion lokal dan mungkin tidak dapat menggeneralisasikan ke industri atau merek global. Yang kedua, studi ini bergantung pada data survei yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dikembangkan oleh para peneliti yang dapat memperkenalkan bias respon atau keterbatasan dalam menganggap kompleksitas penuh perilaku konsumen. Selanjutnya yang ketiga ada desain penelitian menggunakan regresi kuadrat parsial untuk menguji hipotesis yang mungkin memiliki keterbatasan dalam menangkap berbagai hubungan antar variabel dibandingkan dengan metode statistik lainnya. Selanjutnya yang keempat, dampak perbedaan budaya atau regional pada persepsi merek dan efektivitas pemasaran media sosial tidak dieksplorasi secara ekstensif dalam penelitian ini, yang dapat menjadi batasan potensial dalam memahami penerapan temuan yang lebih luas. Baik, sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.